Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube saya, Dewi Rohma Channel. Di kanal ini saya akan sharing tentang perjalanan hidup saya, pengalaman-pengalaman saya selama saya tinggal berpindah-pindah di 4 kota, dan juga aktivitas saya terkait kesehatan mental. Jangan lupa subscribe dulu biar kamu nggak ketinggalan ya info-info, cerita-cerita seru yang ingin saya bagikan di sini. Nah, di sini saya akan sharing ya tentang hikmah apa yang saya dapatkan selama saya tinggal di Kota Daeng, Makassar. Dan saya awali dengan satu kalimat, baru aja menikah berani-beraninya buat komitmen ini. Nah loh, komitmen apa itu? Jadi ketika awal menikah, saya dengan suami saya membuat beberapa komitmen. Ya, ada 3 komitmen. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ketika menikah segera mandiri. Mandiri dalam hal apa? Tinggal terpisah dari orang tua saya maupun orang tua suami. Nah, kenapa perlu? Menurut pandangan saya, ketika seseorang sudah menikah, ya, artinya dia sudah siap untuk mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri. Maka keputusan terbaik adalah mandiri. Karena ketika seseorang mandiri, pikirannya akan segera terbuka. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat rumah tangga saya terus bertumbuh, terus berkembang? Apa yang bisa saya maksimalkan? Bagaimana saya menjalin komunikasi? Karena ketika mandiri, mau tidak mau kan berelasinya dengan suami saja terus ya. Nah, tidak lagi terlalu banyak orang tua ikut campur di situ. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk mandiri. Kemudian, ya, selain itu juga agar tidak terlalu lama di zona nyaman. Ya, bayangkan ketika seseorang terlalu lama di zona nyaman, tempat tinggal ada, nggak usah bayar kos, nggak usah bayar kontrakan, ya, makanan ada, listrik ada yang bayar, air ada yang bayar, ya otomatis dia tidak punya tantangan. Bagaimana dia memaksimalkan potensinya untuk mencukupi hidupnya. Nah, akhirnya kami memilih untuk mandiri, menyewa rumah kontrakan yang ketika itu, bayangkan 1 tahun harganya 2.500.000. Wah, di tahun itu ya 2005 bisa nyewa rumah setahun 2.500.000, dan itu di kota, di daerah Daeng Tatak. Wah, mau ke Tanjung Bunga dekat, mau ke Panakukang dekat. Ya, dan cukup nyaman rumahnya, tetangganya, meskipun rumahnya kecil di ketiga 6. Oke, komitmen pertama, mandiri secara tempat tinggal. Kemudian komitmen selanjutnya adalah mandiri secara finansial. Kami berkomitmen untuk tidak minta bantuan secara materi, baik pada keluarga suami saya, orang tua suami saya, maupun orang tua saya. Bukan karena merasa kaya, sok kaya, atau apapun itu. Jujur, awal menikah kami hanya memiliki uang beberapa ratus ribu saja. Namun, karena kami sudah menyadari begitu banyak ya orang tua sudah beri pada kita, sudah disekolahkan, sudah dinikahkan. Masa sih ketika kita memutuskan menikah pun orang tua masih ikut bertanggung jawab, masih terbebani? Akhirnya kami memutuskan, membulatkan tekad. Kita menikah untuk membuka rahmat Allah, membuka pintu rezeki. Maka kita bertekad untuk tidak minta bantuan pada orang tua saya maupun suami. Kemudian komitmen ketiga, apa itu? Padahal ini saya belum tahu nih kalau kedepannya akan tinggal berpindah-pindah. Namun di awal ternyata kami sudah membuat sebuah komitmen untuk tetap tinggal bersama apapun keadaannya, kondisinya, tetap tinggal bersama. Nah, inilah 3 komitmen yang kami buat. Dan sejauh atau sepanjang saya menikah, sekarang sudah menginjak 22 tahun pernikahan kami, ternyata komitmen inilah yang membantu kami untuk tetap terus berada di jalurnya. Ibaratnya di awal menikah kami itu sudah membuat batasan. Ya, kita sudah buat batasan.
dan akhirnya tidak melebar kemana-mana apapun yang terjadi di dalam rumah tangga ini. Sebagai contoh, kami memutuskan untuk mandiri secara tempat tinggal. Otomatis ada masalah apapun, kami berdua yang menyelesaikannya. Meskipun itu cukup effort ya untuk pasangan baru ya, yang masih saling mengenal karakter asli dari masing-masing ya. Bagaimana dia mengelola emosi, ngambek-ngambekan pun sering kali terjadi. Itulah realita kehidupan. Namun dari situ kita saling mengenal secara murni, otentik ya. Dan justru dengan mandiri secara tempat tinggal, kita sedang mengecilkan segala permasalahan itu. Tidak melebar ke keluarga manapun, cukup kita selesaikan. Ya, kita mengecilkan itu. Nah, dan di situ pun saya secara pribadi juga memang punya prinsip, ya. Apapun yang terjadi dalam pernikahan saya itu tanggung jawab saya. Maka keluarga saya cukup mendoakan saja. Itu. Kemudian kami memilih untuk mandiri secara finansial. Apa yang terjadi? Dengan gaji suami saya yang ketika itu masih 900.000 satu bulan, 900.000 ya. Nah, bisa dibayangkan dengan tekad mandiri secara finansial, akhirnya kami lebih berpikir kreatif bagaimana mencukupi kebutuhan rumah tangga ini, yang akhirnya saya mencoba untuk membuat makanan-makanan yang bisa dijual di kantin tempat suami saya bekerja. Tahu isi, pisang goreng, kadang risoles, saya lakukan. Kemudian pagi-pagi suami bawa, dititip di koperasi. Bahkan di sini ada suatu peristiwa yang sangat membekas untuk saya pribadi. Ketika saya sedang membuat masakan itu, karena saya mulai dari pagi, jam 2 pagi gitu ya, dan ketika itu saya sudah hamil besar, sampai saya melahirkan saya masih membuat itu. Nah, pernah suatu ketika karena saya buru-buru, anak saya menangis, minyak di wajan yang sedang saya gunakan untuk menggoreng itu, ya, wajannya itu tumpah dan minyaknya mengenai kaki saya hingga melepuh. Wah, tak terbayangkan itu rasa sakitnya, ya. Nah, kemudian kami membuat kue kecipo, ya, yang dari tepung beras diadon, dibulatin kecil-kecil, dikasih wijen, digoreng. Kemudian dititipkan di warung-warung sekitar rumah. Goreng kacang, dibungkusin 1.000-an, dititipkan lagi di warung-warung. Nah, buat es lilin, segala macam dibuat ya. Pokoknya bagaimana caranya agar uang 900.000 cukup untuk 1 bulan. Dan ya, disinilah mentalitasnya diuji. Oke? Nah, tepiskan rasa malu. Yang penting komitmen tetap dijalankan. Nah, kemudian apalagi komitmen tadi? Tetap bersama, tinggal bersama. Akhirnya meskipun ada masalah apapun, ya, selesaikan. Tidak ada yang pergi dari rumah membawa masalah. Pulang ke rumah orang tuanya membawa masalah, selesaikan. Dan komitmen ini ternyata berlanjut sampai di perjalanan hidup kami selanjutnya. Ketika harus dipindah tugaskan berulang kali. Nah, tuh perlu ya. Ini bukan bagaimana saya tentang kami, bukan, tapi tentang bagaimana di setiap tahapan perjalanan hidup kita perlu membuat batasan dulu di awal. Membuat komitmen dulu di awal. Agar ketika menyusuri jalan kehidupan itu tidak mudah kita berbelok ke arah yang salah, yang keliru. Oke, untuk teman-teman semua, yuk coba buat komitmen. Karena ini pun akan menjadi landasan, dasar, pondasi sebuah rumah tangga, ya, terus bisa berjalan, bisa terus berkembang, dan harapannya menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah. Salam sehat, salam bahagia dan sejahtera. Saya Dewi Rohma.